Dan saudara, dalam rangkaian ini saya mau ngajak Bapak Ibu kembali untuk kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, saya mengajak Bapak Ibu saudara semua untuk kita hari ini belajar bagaimana untuk kita bisa keluar dari sesuatu yang selama ini mungkin membebani kita, menjerat hidup kita. Nah saudara, kita perlu percaya bahwa memang kita ini punya sebuah identitas yang baru yang benar. Katakan dengan saya, identitas. Saudara, hidup kita bukan kita lagi, katakan amin. Alkitab berkata bahwa manusia yang lama kita sudah, ayo ngomong dengan, sudah mati. Manusia yang baru sudah dibangkitkan. Nah, saudara, mari kita belajar, kita buka Alkitab kita dalam Roma 6 ayat yang ke-14. Haleluya, Roma 6 ayat yang ke-14. Ayo segera Vano, tolong dibuka cepat Roma 6 ayat 14. Haleluya. Roma 6 ayat yang ke-14. Oke. Haleluya. Ya, Roma 6 ayat yang ke-14. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan, di bawah kasih karunia. Ayo ngomong, angkat tangannya sama-sama ikuti saya. Under grace. Ada di bawah kasih karunia. Di bawah anugerah. Katakan amin. Nah saudara, perhatikan ini. Bagaimana untuk kita keluar dari semua yang menjerat dalam hidup kita. Yang pertama, sadari bahwa kita ini harus punya dan memegang identitas kebenaran kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita ini tidak lagi dikuasai dosa. Ngomong dengan saya tidak lagi dikuasai dosa. Saat saya berada di bawah kasih karunia. Katakan amin. Saudara, waktu engkau ada dalam kasih karunia Tuhan, engkau tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara, ini kebenaran yang Bapak Ibu perlu terima dalam hidup kita. Nah, sebenarnya kata dikuasai itu dalam bahasa aslinya dipakai kata kirio. Ayo ngomong dengan saya, kirio. Yang artinya itu Tuhan. Jadi artinya dosa ini bukan menjadi Tuhan kita lagi. Amin. Dosa itu sudah dikalahkan. Dan kita hari ini ada di bawah kasih karunia. Sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan kita bisa hidup menang atas dosa. Katakan, menang atas dosa. Nah saudara, banyak orang mengira bahwa jalan keluar dari dosa, dari semua ikatan, semua masalah pergumulan adalah dengan menghentikan perbuatan dosa. Perhatikan ini, banyak orang kan kita sering mendengar pengajaran demikian. Kalau engkau ingin berhenti dosa, maka engkau harus menghentikan perbuatan dosa. Kebenaran itu hanya kebenaran yang 50% Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu perlu sadari bahwa gini, bahwa kita ini tidak lagi di bawah hukum dosa. Kita tidak lagi di bawah yang namanya hukum Taurat. Tapi kita ada di bawah kasih karunia yang membuat kita menang atas dosa. Nah saudara, hukum Taurat itu bicara kebenaran yang kita lakukan karena perbuatan kita. Saya mau tanya seperti ini. Bapak Ibu hari ini bisa berkata gini, saya nggak mau dosa lagi, saya nggak mau dosa lagi. Yakin sebulan lagi kita nggak akan dosa? Bapak Ibu yang ngomong, saya janji sama Tuhan, saya akan bangun pagi-pagi doa fajar. Nah saudara, perhatikan ini, Bapak Ibu, kita ini tidak berdosa bukan karena kita ini menghentikan perbuatan dosa, bukan. Kita tidak berdosa karena kita ada di bawah kasih karunia. Kasih karunia memberi kita kekuatan untuk kita keluar dari yang namanya perbuatan dosa. Ada orang yang ngomong kayak gini, Pak, saya tidak akan misuh lagi, Pak. Saya tidak akan misuh lagi. Dalam nama Yesus tidak misuh, tidak misuh, tidak misuh. Yakin setelah seminggu Bapak Ibu nggak misuh?
pancet. Nah, ini pancet itu nganu itu, bablasan itu. Saudara, hiduplah dalam kasih karunia. Kebenarannya Yesus itu adalah sang kasih karunia, memberikan kita kasih karunia untuk kita itu menang atas dosa. Jadi saudara, kenapa ada banyak orang jatuh kembali kepada dosa? Kenapa? Karena alasannya dia salah percaya. Tidak percaya bahwa manusia lamanya sudah mati. Saya mau tanya, yakin manusia lama kita sudah mati Bapak Ibu? Nah, itu Bapak Ibu. Kalau setengah mati, suatu kali akan hidup lagi. Dan jadinya apa? Loh, kok Dracula? Zombie. Makanya kadang kita sering dengar kayak gini, katanya Kristen, katanya enggak gini, tapi kok kenyataannya masih gini. Saudara gini, yang membuat kita itu bisa menang atas dosa, memberi kekuatan, kuasa buat kita atas dosa, waktu kita itu hidup dalam kasih karunia. Bapak Ibu diselamatkan karena kasih karunia. Bapak Ibu terima karena percaya, karena iman. Itu bukan hasil usaha kita. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu menyadari ini, manusia lama kita udah mati, kebenaran ini saudara Bapak Ibu pegang, percayalah hidupmu pasti berubah. Nah seringkali yang terjadi lagi nih, kita nyanyinya lagu gini, aku masih seperti yang dulu, masih gila. Nek masih dosa ya masih hidup dalam dosa. Karena kita berpikir manusia lama kita masih hidup. Saya tunjukkan satu ayat. Roma 6 ayat yang ke-6. Perhatikan Roma 6 ayat yang ke-6. Ayo dibaca sama-sama. 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut. Perhatikan kata disalibkan berarti turut mati. Lalu lanjut, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.